Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Jadi ini justru malah seringkali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan gitu, serta melemahkan kontrol demokrasi. Nah, saya rasa penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa pensiun dari dinas militer ini juga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Dan tadi malam anggota DPR rapat diam-diam, rapat tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI. Gila, ngebut benar. Buat kaum ataupun kelompoknya, satset langsung dibahas, langsung diproses. Giliran buat kepentingan rakyat, perampasan aset buat koruptor nih, mandek, gak ada kejelasan sampai sekarang. DPR kembali main petak umpet dengan rakyat. Mereka membahas RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Efisiensi indahmu, kenapa sangat tergesa-gesa sekali? Ada darurat apa memangnya? Baru di awal periode saja, rezim obesitas sudah lancang terhadap demokrasi. Kok bisa-bisanya rapat di hotel ya? Fungsi gedung DPR buat apa dong? Sepertinya memang akan segera disahkan RUU TNI sebelum Lebaran. Pemerintah mengambil celah bulan puasa untuk mengakali rakyat agar tidak turun ke jalan. Lenyap seketika cita-cita reformasi memulangkan ABRI ke barak. Prabowo menyeret mereka kembali ke tengah domain sipil. Prabowo dan DPR sepakat mendorong revisi Undang-Undang TNI supaya TNI bisa menjabat jabatan sipil. Dan tadi malam anggota DPR rapat diam-diam, rapat tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI. Gila, ngebut benar. Buat kaum ataupun kelompoknya, satset langsung dibahas, langsung diproses. Giliran buat kepentingan rakyat, perampasan aset buat koruptor nih, mandek, gak ada kejelasan sampai sekarang. Negeri ini enggak kekurangan orang pintar, orang cerdas. Kasih jabatan sipil ke rakyat. TNI biar fokus ke keamanan dan pertahanan. Ketika TNI diberi jabatan sipil, kedepannya TNI akan dijadikan alat kekuatan politik buat siapapun yang berkuasa. Welcome, New Orde Baru. Protes RUU TNI, koalisi sipil gedor pintu ruang rapat panja DPR. Hal ini yang terjadi teman-teman saat DPR dan Kemenhan bahas revisi UU TNI di Fairmont Hotel. Beberapa aktivis protes karena mereka ngerasa proses ini nggak transparan. Mereka juga khawatir revisi ini bisa memperpanjang usia dinas prajurit dan memperluas penempatan TNI di jabatan sipil. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain ya teman-teman. Misal dari sisi aktivis dulu nih, di mana mereka itu khawatir kalau militer terlalu banyak di ranah sipil, profesionalisme TNI bisa terganggu. Nah, dari sisi pendukung revisi, mereka mungkin melihat ini sebagai cara untuk memanfaatkan pengalaman militer di pemerintahan. Jadi sekarang muncul pertanyaan baru, apakah langkah ini akan memperkuat negara atau justru membuat batas antara militer dan sipil jadi makin kabur, teman-teman? Jadi yang dipermasalahkan itu bukan cuma lokasi rapatnya, tapi juga transparansi dan dampak jangka panjang dari revisi ini. Kalau kalian sendiri, menurut kalian revisi ini lebih banyak manfaat atau risikonya? Coba deh, share pendapat kalian, drop komen ya teman-teman. Muak, sumpah, muak kelakuan sama wakil rakyat kita gitu. Panja Komisi 1, ngapain kalian jauh-jauh ngebahas revisi Undang-Undang TNI itu di hotel? Pertama gini, kita tuh lagi efisiensi anggaran. Emang gedung seluas DPR sana gak ada ruangan gitu untuk ngebahas ini revisi undang-undang? Yang kedua, apa sih sebenarnya niat kalian? Hah? Apa ada yang disembunyikan dari revisi Undang-Undang TNI ini? Apakah yang kami khawatirkan gitu ya, terkait fungsi TNI ini akan benar-benar terjadi? Jangan ngaco ya DPR RI. Anda itu wakil rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rezim. Dan juga gini ya, kemarin kan baru dikatain nih masyarakat yang protes terkait hal ini, katain kampungan, lu yang kampungan.
Ini kalau sampai benar-benar terjadi bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI itu akan mengesahkan tentang duifungsi TNI. Gila. Gila kalian panja Komisi 1. Benar-benar kalian mengkhianati amanat rakyat. Mohon izin Komandan, kok publik yang nolak RUU TNI malah dibilang kurang kerjaan? Bukannya TNI yang kurang kerjaan, makanya butuh duduk di jabatan sipil. Bukannya banyak ribuan perwira yang non-job, jenderal yang non-job, makanya butuh dikasih kerjaan. Mohon izin Komandan, bukannya Kementerian Pertahanan itu adalah kementerian dengan anggaran terbesar di Republik ini. Kok bisa masih ada prajuritnya yang non-job? Mohon izin Komandan, tolong kami dijelaskan. Mohon izin Komandan, kok publik yang nolak RUU TNI untuk masuknya kembali duifungsi TNI, kok malah dibilang otaknya kampungan? Bukannya Pak SBY, yang juga merupakan lulusan Akmil, itu juga bicara soal kalau TNI aktif mau duduk di jabatan politik dan sipil, harus mundur dulu. Apakah beliau kampungan? Tapi kalau emang kita yang nolak duifungsi dibilang kampungan, gue bangga dengan bilang otak gue adalah kampungan. Mohon izin Komandan, katanya kan mau satu lingkungan sama sipil. Tapi kok ada beda pendapat, pandangan kritis malah alergi. Malah dikatain balik, menantunya bilang otak kampungan, mertuanya bilang wajah kau gelap, sama aja. Mohon izin Komandan, hari ini ada CSN yang lagi nganggur. Ada PHK di mana-mana, Gen Z susah nyari kerja. Tapi kok TNI aktifnya mau ngambil double job, kerjaan TNI sama kerjaan sipil. Utamain dulu dong warga sipilnya Komandan. Dan untuk teman-teman semua, cara paling gampang untuk tahu produk undang-undang itu bermasalah atau enggak adalah ketika ia mencurigakan. Dan per hari ini DPR membahas RUU TNI secara diam-diam, ngebut bukan di kantor tapi Hotel Fairmont Jakarta yang mewah itu. Di tengah efisiensi lagi. Mencurigakan nggak? Banget. Gue udah pernah bahas sebetulnya kenapa kita perlu menolak duifungsi bahkan multifungsi TNI. Coba lo scroll sendiri di video ini. Tapi secara intisarinya adalah kalau prajurit bersenjata aktif duduk di jabatan sipil, maka ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan, ada trauma kembali kepada era Orde Baru. Bukan hanya ada potensi kekerasan yang kembali, tapi meritokrasi yang akan semakin hilang. Mereka yang telah dilatih di BUMN, ASN, kuliah bertahun-tahun, akan kalah dengan TNI aktif yang cuma dikasih kursus bentaran doang. Apakah benci TNI? Ya justru enggak. Kita pengen TNI pada tempatnya, sipil pada tempatnya. Untuk solusi perwira non-job sudah banyak kok kajiannya. Kalau pengen tetap maksa solusinya adalah TNI aktif megang jabatan sipil, oke, fine. Tapi publik juga kalau gitu berhak menuntut sipil aktif boleh megang senjatanya TNI. Gimana? Halo guys. Kali ini kita ngobrol sedikit soal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena sepertinya pemerintah Indonesia dan DPR RI telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini. Yang salah satu poin utamanya adalah memperluas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dari 10 kementerian menjadi 15 kementerian atau lembaga. Nah, langkah ini tentu saja banyak menuai respon lah dari masyarakat. Nah, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Dev Laksono, mengatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI. Jadi dengan usia pensiun yang diperpanjang dan peluang untuk penempatan di jabatan sipil ini, maka prajurit TNI dapat terus berkontribusi pada negara tanpa harus pensiun dini. Jadi hal ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga prajurit. Nah, menurut Dev lagi, banyak kementerian dan lembaga yang juga kekurangan tenaga ahli atau sumber daya manusia yang kompeten, sehingga prajurit TNI dengan disiplin dan pengalaman tinggi dianggap mampu mengisi kekosongan tersebut. Nah, penambahan jumlah kementerian atau lembaga dari 10 jadi 15 diyakini dapat membantu mengatasi masalah ini. Nah, sementara itu Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin juga mengatakan bahwa penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan melalui proses seleksi. Jadi diharapkan bahwa akan menjamin nantinya prajurit yang memenuhi kualifikasi tertentulah yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, banyak masyarakat sipil
termasuk Wakil Direktur Imparsial Pak Hussein Ahmad yang menilai bahwa revisi ini berpotensi justru mendorong militerisasi di kehidupan sipil. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil ini dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Dan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi modern. Kehidupan sipil seharusnya berada di bawah kendali otoritas sipil, bukan militer. Dan langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, yang pernah menjadi kontroversi pada Orde Baru. Dwifungsi memungkinkan militer terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Jadi ini justru malah seringkali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan gitu, serta melemahkan kontrol demokrasi. Nah, saya rasa penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa pensiun dari dinas militer ini juga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Prajurit yang masih aktif secara struktural ini tetap tunduk pada hierarki militer, sehingga kemungkinan keputusan mereka dalam jabatan sipil nanti bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan institusi militer, bukan kepentingan publik. Jadi bahwa pelibatan prajurit aktif dalam urusan sipil justru dapat melemahkan profesionalisme militer itu sendiri. Bahkan fokus utama TNI kan seharusnya menjaga pertahanan negara gitu ya, bukan terlibat dalam birokrasi sipil yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, saya rasa memang proses revisi undang-undang ini memang sangat kurang melibatkan partisipasi publik secara luas ya, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih didasarkan pada kepentingan politis daripada kebutuhan objektif dari masyarakat. Nah, sebagai perbandingan ya, kita lihat misalnya negara lain lah sebagai pembanding, misalnya Amerika Serikat. Nah, militer di sana ini tunduk sepenuhnya pada kendali otoritas sipil. Jadi pelibatan personil militer dalam jabatan sipil di Amerika ini hanya terjadi atas permintaan otoritas sipil atau perintah presiden. Dan biasanya ini melibatkan personel yang sudah pensiun dari dinas aktif ya. Dan saya rasa model seperti ini menjaga batas yang tegas nih antara ranah militer dan sipil. Ini demi mencegah dominasi militer dalam kehidupan demokratis tentunya. Salam. Ya, itulah teman-teman informasi yang bisa saya sajikan. Pada intinya, ketika giat-giatnya efisiensi, anggota DPR malah rapat diam-diam di hotel mewah, teman-teman. Jadi gunanya atau fungsi gedung DPR ini apa? Untuk apa malam buang-buang anggaran lagi rapat di hotel mewah? Tertutup pula, tidak transparan. Apa yang akan dibahas? Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Wajar masyarakat curiga apa yang sedang dibahas oleh DPR di hotel tersebut. Apakah fungsi TNI akan diaktifkan kembali? Nah, karena masyarakat pun tidak tahu apa isinya. Yang jelas isu yang beredar TNI ini akan diterapkan di 15 kementerian. Yakni menempatkan TNI pada posisi jabatan yang harusnya ditempati oleh masyarakat sipil. Jadi untuk apa masyarakat sipil yang sudah kuliah, sudah belajar, sudah memahami ilmu yang seharusnya diterapkan pada kementerian-kementerian tersebut malah diisi oleh TNI. Jangan sampai fungsi ini benar-benar terjadi, teman-teman. Karena akan membuat profesionalisme TNI ini menjadi, sudahlah tempatkan TNI pada pokok tugas mereka. Apa sih tugas TNI? Ya ini menjaga keamanan dan pertahanan. Udah fokus aja ke situ. Biarkan hal-hal lain ditempatkan oleh masyarakat sipil. Jangan didufungsikan TNI ke tempat-tempat atau kementerian yang harusnya ditempati atau diposisikan oleh masyarakat sipil. Sebenarnya DPR ini mengebut atau merancang RUU ini untuk kelompok politik tertentu atau untuk masyarakat. Yang harusnya dikebut ini RUU perampasan aset terkait para koruptor. Yang sekarang sedang genting ini kan koruptor. Hampir setiap hari ada saja berita para koruptor yang beredar. Mulai dari Pertamina, minyak, beras, dan yang lain-lain. Harusnya yang harus dikejar ini RUU perampasan aset. Ini baru untuk mementingkan kepentingan rakyat. Karena dengan RUU perampasan aset disahkan ini mungkin membuat para koruptor nanti ini jerah. Karena mereka akan dimiskinkan jika terbukti
berhenti melakukan tindak pidana korupsi, bukan malah merumuskan hal-hal yang tidak terlalu penting. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.